dimulai dengan tahap filtrasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan darah pada bagian glomerulus. Hasil filtrasi ini disebut dengan urin primer. Tahap yang kedua adalah reabsorpsi. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, seperti air, glukosa, asam amino, ion natrium, kalium, kalsium, klorida, dan HbO4. Reabsorpsi terjadi pada bagian tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Hasil reabsorpsi tersebut disebut dengan urin sekunder. Tahap yang ketiga adalah augmentasi. Augmentasi merupakan proses pengumpulan urin dimulai dari bagian tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Hasil dari augmentasi disebut dengan urin sesungguhnya. Oke, baik. Dari penayangan video tadi, silahkan setiap orang menuliskan satu buah pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Auleye dari kelas 8B. Saya ingin menjelaskan tahap pembentukan urin. Baik, selanjutnya kita akan berdiskusi melalui kegiatan bermain peran. Jadi kalian bisa memilih dari ketiga peran yang akan Ibu bagikan. Jadi ada yang berperan sebagai glomerulus, ada yang berperan sebagai tubulus distal, dan ada yang berperan sebagai tubulus proximal. Baiklah,
siapa yang mau maju ke depan? Oke, silakan Salwa. Hari ini secara fisik tubuh saya terasa segar, secara mental pikiran saya terasa tenang, secara emosi saya merasa rileks. Ya, bagus ya, berakhir. Baik, sekian untuk pembelajaran hari ini. Materi selanjutnya adalah silakan dipelajari bukunya tentang gangguan pada sistem pencernaan. Ya. Baik, tampilan dari teman kalian tadi sudah sangat bagus ya. Sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, pembelajaran sosial emosional. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, murid dapat memilih cara belajarnya sesuai dengan bakatnya, dengan cara memetakan tingkat kesiapan, minat, dan profil pelajar murid. Kemudian dengan pembelajaran sosial emosional, guru dan murid lebih rileks dalam melaksanakan proses pembelajaran, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kemudian membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dengan menggunakan kedua metode tersebut, murid merasa terlayani semua sesuai dengan bakatnya. Ketika saya tadi mengikuti teknik kesadaran penuh, saya merasa lebih rileks dalam proses belajar mengajar. Kemudian untuk perbaikan selanjutnya, saya akan memilih metode pembelajaran sosial emosional yang lebih bervariatif lagi. Kemudian volume suara saya akan lebih ditingkatkan agar peserta didik lebih bersemangat dalam belajar. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.